Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di rumah. Apa kabar semua hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam kasih dan sukacitanya Tuhan, amin. Dan saya percaya kita semua sudah mempersiapkan diri kita untuk kita boleh beribadah di rumah kita masing-masing, saudara, amin. Dan hari ini kita boleh memperingati hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Dan kita percaya Tuhan sudah mencurahkan Roh Kudusnya bagi kita semua. Yang setuju katakan amin. Haleluya, amin. Puji Tuhan, mari kembali kita berikan yang terbaik dengan sikap kita di hadapan Tuhan. Saudara, kita mau memuji menyembah Tuhan dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan, hari yang baru Tuhan berikan kepada kami. Kami menikmati karya-karya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Dan kami juga merayakan hari Pentakosta hari ini. Kami bersyukur Tuhan, sehingga dalam situasi dan kondisi apapun Tuhan Yesus, kami tetap mau katakan Engkau Allah yang sangat baik dalam hidup kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, bahkan selalu ada memelihara kami, memberikan kekuatan, bahkan menghibur kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah ini. Tuhan, kami akan ambil untuk kami boleh duduk diam dengan saudara seiman kami dimanapun mereka berada. Di rumah masing-masing mengikuti ibadah. Biarlah kami semua boleh menikmati hadirat Tuhan. Kami boleh bersuka cita di dalamnya Tuhan. Dan kami percaya lawatan Tuhan terjadi di rumah kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau menyerahkan ibadah ini hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari saudara yang siap diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tanganmu saudara yang luar biasa buat Tuhan kita. Hari ini mari kita akan memuji menyembah Tuhan. Kita percaya Tuhan hadir dalam pujian penyembahan kita. Sama-sama kita angkat pujian bersyukur kepada Tuhan saudara. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Mari katakan Allah Roh Kudus, haleluya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Katakan saudara, Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Tinggal di hadiratmu. Tinggal di hadiratmu. Mari angkat suara kita sembah Tuhan. Allah Roh Kudus, tinggallah dalam hatiku. Bawa kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami
mau menikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat pujian sembah kita, katakan saudara. Haleluya, haleluya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu, rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Katakan saudara, kita mau tinggal dalam hadirat Tuhan. Tinggal di hadirat-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus bahwa kami masuk terus dalam hadirat-Mu. Karena kami percaya dalam hadirat-Mu ada kekuatan, ada penghiburan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami. Kami percaya ketika Tuhan hadir ada sukacita. Dan kami semua Tuhan Yesus siap memuji bahkan berlompat bagi nama-Mu. Karena kami percaya Engkau bertata di atas pujian kami. Di dalam nama Yesus, mari saudara yang ada di rumah siap katakan amin. Sekali lagi boleh berikan tepuk tanganmu yang meriah buat Tuhan kita. Amin saudara. Hari ini adalah hari yang luar biasa. Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya. Kita mau naikkan pujian kita saudara sama-sama. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan buat saya dan saudara. Amin. Sama-sama kita bersuka. Haleluya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan. Mari saudara angkat pujianmu. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Katakan bersuka, bersuka, amin. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Sama-sama kita angkat pujian ini. Roh Kudus tercurah. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus, Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Mari saudara angkat pujianmu saudara. Haleluya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak baginya. Hey, anggur baru tercurah, penuh
sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Katakan nyata kuasanya, nyata kuasanya. Sekali lagi saudara, dengan iman katakan nyata kuasanya. Haleluya. Mari saudara yang ada di rumah berikan tepuk tangan yang meriah buat Yesus kita. Kita percaya anggur baru dicurahkan buat saya dan saudara, amin. Puji Tuhan. Haleluya, kita percaya Tuhan kita baik, amin saudara. Dan saat ini mari kita siapkan hati kita saudara. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan meneguhkan setiap kehidupan kita. Saat kondisi seperti ini kita perlu firman Tuhan yang menguatkan saya dan saudara. Terima kasih. Kami undang Roh Kudus terus ada dalam hati kami Tuhan. Haleluya. Katakan pujian ini bersyukur saudara. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Angkat pujian ini sekali lagi saudara. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya, haleluya. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Kami sungguh sangat bersyukur karena Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang sungguh sangat mengasihi kami. Di hari Pentakosta ini kami menyadari bahwa Roh Kudus yang tercurah atas setiap kami dan memampukan kami untuk kami mengerti akan kehendak dan rencana Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Roh Kudus yang memberikan kami kuasa untuk bersaksi. Roh Kudus yang memampukan kami untuk kami terus setia, untuk kami tetap taat dan mengasihi Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di hari Pentakosta ini kami bersyukur karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus yang memberikan kesempatan yang indah, waktu yang berharga untuk kami memuji menyembah Tuhan Yesus, untuk kami semakin bersyukur atas semua kebaikan
Tuhan yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami. Atas kasih sayang Tuhan Yesus yang luar biasa atas kehidupan kami. Dan saat ini juga kami mau dengarkan firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu ya Tuhan tidak akan pernah berkesudahan. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya Tuhan Yesus adalah kekuatan yang luar biasa. Firman-Mu yang membaharui kehidupan kami. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Langit dan bumi boleh lenyap, tetapi satu titik dari firman Allah tinggal tetap. Kuat kuasa Roh Kudus yang memampukan kami untuk kami terus renungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami hari demi hari dan sepanjang kehidupan kami. Haleluya. Glory bagi-Mu ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur, kami bangga karena kami memiliki Yesus Kristus Tuhan Allah yang tidak ada tandingannya. Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus saat ini kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, haleluya, shalom, haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah hanya bagi Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Kita ada di hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Dan hari Pentakosta pastinya hari yang penting bagi umat Kristen. Hari yang penting bagi orang percaya. Karena Pentakosta menyatakan bahwa Roh Kuduslah yang akan terus menyadarkan saudara dan saya akan kasih sayang Tuhan yang luar biasa. Roh Kudus yang akan memampukan saudara dan saya untuk terus bersaksi, untuk terus melakukan yang terbaik hanya bagi Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Roh Kudus yang memampukan kita untuk kita tetap taat dan setia sampai selama-lamanya. Haleluya. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semua hari ini? Tentunya luar biasa. Saya Pendeta David Julian Carter bersama dengan istri tercinta Ibu Gembala, Ibu Evangelis Sylvia Mutiara Carter Boru Sitorus. Kami adalah gembala jemaat dari GBI Glow Fellowship Center Depok ini sungguh sangat bersuka cita. Karena dapat menyapa Bapak Ibu Saudara lagi, dapat berjumpa lagi dalam kasih sayang Tuhan Yesus yang luar biasa. Karena Tuhan Yesuslah yang memberikan kesempatan yang indah buat kita. Karena Tuhan Yesuslah yang memberikan waktu yang berharga buat kita memuji menyembah Tuhan di hari Pentakosta ini. Mari saudaraku dikasih oleh Tuhan, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita pegang Alkitab di tangan kanan kita dan mari kita ucapkan pengakuan iman kita. Haleluya. Sesuai dengan kesaksian Alkitab ini, aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat dan selalu menjadi berkat. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, mari kita lihat firman Tuhan berkaitan dengan hari Pentakosta yang kita peringati, yang kita rayakan pada hari ini. Dan firman Tuhan terambil dari Yoel, kitab Yoel pasal yang kedua, ayat yang ke-28 dan 29. Yoel dalam perjanjian lama, Yoel pasal 2, ayat yang ke-28 dan 29. Kemudian saudara juga lihat kisah para rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-16 sampai 18. Kisah para rasul pasal 2 ayat yang ke-16 sampai 18. Yoel pasal 2 ayat yang ke-28 sampai 29 dan kisah para rasul pasal 2
ayat yang ke-16 sampai 18. Kita mulai baca kitab Yoel pasal 2. Ayat yang ke-28 sampai 29 dulu. Mari kita baca ayat ini bersama-sama 1, 2, 3. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Yoel pasal 2 ayat yang ke-28 sampai 29. Sekarang kita lihat kisah para rasul pasal 2 ayat yang ke-16 sampai 18. Demikianlah firman Tuhan, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Berarti sama apa yang Yoel sampaikan. Kemudian kisah para rasul pasal 2 juga menuliskan apa yang Yoel sampaikan. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat. Kisah para rasul pasal 2 ayat yang ke-16 sampai 18. Haleluya. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, dalam pendahuluan saya catat seperti ini. Hari Pentakosta. Hari Pentakosta adalah hari ke-50. Hari ke-50. Hari Pentakosta untuk orang Yahudi adalah hari raya panen besar. Hari raya panen besar. Shavuot. Untuk mengingat panen pertama ketika mereka masuk tanah Kanaan. Orang Israel mempersembahkan semuanya hanya kepada Tuhan. Hasil panennya diserahkan, dipersembahkan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur. Dan hari raya ini dirayakan setiap tahun. Berarti hari raya Pentakosta. Hari Pentakosta ini hari perayaan yang gak main-main. Karena ini mengingat mengenai panen besar. Dan hasil panen itu dipersembahkan kepada Allah sebagai ucapan syukur. Haleluya. Selanjutnya saya catat bagi kita umat Kristen. Hari Pentakosta adalah hari yang ke-50. Dihitung setelah hari kebangkitan Kristus. Dan ditambah 10 hari kemudian setelah hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Inilah hari pencurahan Roh Kudus. Jadi hari yang ke-50, 40 hari setelah Yesus bangkit. Setelah itu ditambah lagi 10 hari setelah Yesus naik ke sorga. Tepat 50, itulah hari Pentakosta. Dan itulah hari pencurahan Roh Kudus. Dan inilah penuaian jiwa. Inilah hari penuaian jiwa. Jiwa-jiwa dituai. Yang Tuhan yang diartikan sebagai hari raya. Yang Tuhan artikan sebagai hari raya panen raya. Penuaian jiwa-jiwa. Sebagai hari panen raya pada hari Pentakosta. Dan sejak peristiwa itu juga gereja mula-mula berdiri. Gereja berdiri di hari Pentakosta. Dan setiap hari Tuhan menambahkan jumlah jemaat di gereja mula-mula itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dengan demikian hari Pentakosta penting untuk saudara dan saya ketahui. Penting untuk saudara dan saya cermati. Dan kemudian kita renungkan baik-baik. Dan ternyata ini membawa dampak yang luar biasa di dalam kehidupan saudara dan saya. Karena Roh Kudus yang dicurahkan kepada kita semua. Pastinya hidup saudara dan saya jadinya berbeda. Berbedanya bukan berbeda ke arah atau mengalami perubahan-perubahan yang tidak baik. Bukan. Tapi berubah ke arah yang semakin baik. Semakin setia. Semakin taat.
semakin rindu untuk memuliakan Tuhan Yesus, semakin rindu untuk bersaksi, semakin giat, semakin bergelora, bersemangat, menyala-nyala untuk melayani Tuhan Yesus. Itulah makanya kita perlu Roh Kudus dicurahkan di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berarti hari ini harus benar-benar kita manfaatkan supaya hanya Roh Kudus yang menguasai kehidupan saudara dan saya. Supaya hanya Roh Kudus yang terus memenuhi kehidupan saudara dan saya. Supaya hanya Roh Kudus yang semakin membaharui kehidupan saudara dan saya, menyadarkan saudara dan saya untuk kita terus memuliakan Tuhan. Dan kita melihat ada jiwa-jiwa yang kita bawa, kita persembahkan hanya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Haleluya. Dalam penjelasan saya catat seperti ini. Allah yang mencurahkan rohnya. Siapa yang mencurahkan rohnya? Allah. Hanya Allah yang mencurahkan rohnya. Dan ini tidak dapat dilakukan, sudah pasti bukan dari manusia, tidak dapat dilakukan oleh manusia. Karena Allah yang mencurahkan Roh Kudus, karena Allah yang mencurahkan rohnya kepada saudara dan saya. Tidak ada yang bisa mencurahkan roh Allah atas orang lain selain hanya Allah sendiri. Tidak ada yang dapat mencurahkan roh Allah, Roh Kudus, selain hanya Allah sendiri. Allah yang mencurahkan rohnya kepada saudara dan saya. Haleluya. Selanjutnya saya catat seperti ini dalam penjelasan. Selanjutnya bernubuat, mimpi dan penglihatan bukan diberikan Tuhan untuk hanya dinikmati secara pribadi. Kalau saudara punya karunia dari Roh Kudus, bisa bernubuat, bisa mendapatkan mimpi dan penglihatan, bukan untuk diri sendiri, bukan hanya dinikmati secara pribadi, atau hanya supaya saudara dan saya bisa dinilai lebih merasa dekat. Kita kok dinilai kita jadinya orang yang lebih dekat dengan Tuhan. Iya juga, benar. Tapi jangan membawa kita jadinya jatuh kepada kesombongan. Jangan akhirnya kita terjebak kepada arogan dan kemudian tinggi hati, merasa diri paling hebat, merasa diri paling jago, merasa diri paling diurapi. Tidak. Kita sadar bahwa kalau ada karunia Roh Kudus, maka itu akan membawa saudara dan saya. Dan akhirnya kita tahu bahwa itu untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Untuk keagungan nama Tuhan Yesus. Hanya untuk memuliakan Tuhan Yesus. Dan bukan untuk menonjolkan diri sendiri. Jadi bukan supaya kita merasa dekat dengan Tuhan. Walaupun kita dapatkan pasti dengan kerinduan, dengan kehausan, dengan keintiman dengan Tuhan. Kerelaan supaya Roh Kudus menguasai dan memimpin kehidupan kita. Bahkan membuat kita jadi sombong rohani. Tidak. Jangan sombong rohani. Jangan merasa diri lebih diurapi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau karunia Roh Kudus diberikan, itu untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Itu untuk keagungan Tuhan Yesus. Supaya semakin banyak orang tahu. Supaya semakin banyak orang mengerti. Supaya semakin banyak orang percaya hanya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, selanjutnya saya catat. Tetapi bernubuat, mimpi dan penglihatan diberikan dengan maksud khusus oleh Tuhan Yesus. Yaitu supaya kita mampu memberitakan Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Lihat. Supaya saudara dan saya mampu memberitakan Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Sehingga orang melihat bahwa orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan adalah orang yang diurapi. Orang melihat orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan adalah orang-orang yang disertai dengan kuasa Tuhan. Dan itu untuk memperkenalkan nama Yesus. Untuk memberitakan nama Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Bukan untuk menonjolkan diri kita. Karena kita ini gak ada apa-apanya kalau bukan karena Tuhan.
Kita ini bukan siapa-siapa kalau bukan karena Tuhan Yesus. Kita menjadi istimewa karena kasih sayang Tuhan Yesus. Kita menjadi orang-orang pilihan karena anugerahnya, karena kesempatan, karena berkat Tuhan yang luar biasa. Dan kita jadi orang-orang yang penuh dengan kuasa dan hikmat karena Roh Kudus yang dicurahkan. Karena Roh Kudus yang memenuhi kehidupan kita. Berarti membuat kita sadar bahwa Tuhan Yesuslah yang memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan Yesuslah yang memakai saudara dan saya. Tuhan Yesuslah yang menggenapi rencananya yang luar biasa di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Haleluya. Selanjutnya saya catat bahwa kita mampu memberitakan Yesus Kristus Tuhan Allah kita melalui pengembangan diri kita, kemudian melalui pelayanan kita di hadapan Tuhan Yesus, dan kemudian dengan pola kesaksian, dan pola kesaksian kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus, hanya untuk kemuliaan nama Yesus Kristus Tuhan Allah kita sampai selama-lamanya. Itulah makanya kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus. Kita perlu dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita perlu membuka hati supaya Roh Kudus yang terus menguasai kehidupan kita. Kita punya kuasa Roh Kudus. Kita punya berkat Tuhan yang luar biasa. Kita jadi orang-orang yang terus memuliakan Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Haleluya. Selanjutnya saya catat, sehingga yang harus selalu saya dan saudara perhatikan dan lakukan, yang harus selalu kita perhatikan dan lakukan adalah yang pertama, hidup dalam doa. Hiduplah dalam doa. Doa artinya kita mau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Doa artinya kita sadar bahwa kita memerlukan Tuhan. Doa artinya kita sadar bahwa memang kita tidak bisa melakukan apa-apa kalau bukan karena Tuhan yang tolong kita. Kita ini bukan siapa-siapa kalau sampai Tuhan pakai kita. Itu semua karena Tuhan. Makanya hiduplah dalam doa. Sehingga kita tahu bahwa Yesus Kristus Tuhan Allah kita sangat mengasihi kita. Yesus Kristus Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang setia. Yesus Kristus Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang luar biasa. Hiduplah dalam doa. Hiduplah dalam penyerahan diri hanya kepada Tuhan. Hiduplah dekat dengan Tuhan. Hiduplah dengan terus percaya hanya kepada Tuhan Yesus. Itulah yang harus saudara dan saya perhatikan dan lakukan. Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus memenuhi kehidupan saudara dan saya. Roh Kudus mengalir dalam kehidupan saudara dan saya. Hiduplah dalam doa. Kemudian yang kedua, dengar-dengaran terhadap firman Allah. Dengar-dengaran. Jangan hanya dengar sekali. Kalau perlu dengar berulang-ulang kali. Dengar-dengaran artinya kita dengar, kita simak, kita renungkan, dan bukan berarti kita mempertanyakan, tidak. Kita tetap percaya firman Tuhan. Kita yakin Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mau terus menuntun langkah-langkah kita. Tuhan Yesuslah yang tetap setia selama-lamanya. Dengar-dengaranlah terhadap firman Tuhan. Sehingga kita bukan dengar sambil lalu. Bukan dengar tapi kemudian lupa. Bukan dengar masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, nembus tembok tetangga yang bertobat. Bukan dengar masuk kuping kanan, keluar juga dari kuping kanan. Alias kita gak mau dengar firman Tuhan. Tapi dengar-dengaran terhadap firman Tuhan. Marta dan Maria. Marta menyibukkan diri dengan banyak hal. Tapi Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang harus saudara dan saya perhatikan dan lakukan di hari pencurahan Roh Kudus ini, di hari di mana Roh Kudus dicurahkan buat saudara dan saya, hari Pentakosta, kita hidup dalam doa,
Kita dekat dengan Tuhan, kita setia dalam doa, kita memiliki waktu khusus untuk berdoa. Berdoa bersama keluarga, berdoa secara pribadi. Pokoknya selalu ada waktu untuk berdoa. Jangan abaikan doa. Kemudian yang kedua, dengar-dengaran terhadap firman Allah. Karena kita tahu firman Allah itu penting. Firman Allah yang menyegarkan. Firman Allah yang memberikan kekuatan baru. Firman Allah yang adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Firman Allah tetap untuk selama-lamanya. Dengar-dengaranlah terhadap firman Allah. Yang ketiga, saya catat yang harus saudara dan saya selalu perhatikan dan lakukan. Di hari pencurahan Roh Kudus ini, di hari Pentakosta ini, memuji dan menyembah Allah setiap waktu dan saat. Memuji dan menyembah Allah. Kalau saudara dan saya memuji dan menyembah Allah, kalau saudara dan saya mengagungkan Allah, kalau saudara dan saya terus meninggikan Allah, kalau kita terus bernyanyi-nyanyinya lagu rohani, sehingga memberikan kekuatan buat saudara dan saya, maka itu akan menghindarkan kita dari pergaulan yang tidak benar. Akan menghindarkan kita dari omongan-omongan, yaitu ikut-ikutan ngegosip. Akan menghindarkan kita dari perbuatan untuk mencemarkan nama baik atau menyebarkan berita hoaks. Karena kita memuji dan menyembah Allah setiap saat dan waktu. Jadi waktu kita benar-benar penting. Waktu kita menghadapi pergumulan, kita tetap bersyukur. Waktu kita diberkati, bukan berarti tidak ada pergumulan, tapi kita melihat pergumulan bisa kita atasi. Kita semakin bersyukur. Waktu kita kaya, wah apalagi. Kita kaya raya, sampai uang kita aja banyak, gak ada serinya, nomor serinya kagak ada. Uang apa daun, saking banyaknya. Tapi itu mengingatkan kita, kita harus memuji menyembah Allah setiap waktu dan saat. Apalagi kalau misalnya kita gak punya apa-apa, hidup sederhana, tinggal di rumah yang sangat sederhana, RSSSSSSSS. What's the meaning of RSSSSSS? Rumah yang sangat sederhana, sampai selonjor aja susah. Kalau kita tinggal di rumah kayak begitu, itu juga tidak mengurangi sukacita kita. Tidak mengurangi sukacita kita, tidak mengurangi waktu kita untuk tetap memuji dan menyembah Tuhan setiap waktu dan saat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di hari pencurahan Roh Kudus ini, kita tahu bahwa Roh Kudus yang memampukan saudara dan saya untuk melakukan hal-hal yang besar hanya untuk kemuliaan dan keagungan nama Tuhan Yesus. Karena itu kita harus memuji dan menyembah Allah setiap waktu dan saat. Sehingga kita tahu bahwa Allah kita dekat, Tuhan kita setia, Tuhan kita berkuasa, Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita ajaib, dan kita melangkah maju makin setia, makin sungguh-sungguh, makin takut akan Tuhan, makin memuliakan Tuhan Yesus di dalam seluruh kehidupan kita dan keluarga kita. Haleluya. Yang keempat, saya catat seperti ini. Yang harus saudara dan saya selalu perhatikan dan lakukan adalah tunduk dan taat untuk melakukan firman Tuhan. Yang pertama, hidup dalam doa. Berdoa, jangan lupakan doa. Kemudian dengar-dengaran terhadap firman Tuhan. Dengar terus firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Berarti kita tetap beriman. Kita mampu untuk tetap beriman kepada Tuhan ketika kita dengar terus firman Tuhan. Memuji dan menyembah Allah setiap waktu dan saat. Dikatakan dalam firman Tuhan bahwa setiap orang yang bernafas, biarlah seorang yang bernafas memuji Tuhan. Adakah di antara Bapak Ibu Saudara semua yang sedang menyaksikan program rohani ibadah Hari Pentakosta dari GBI Glow Fellowship Center Depok ini? Adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang sudah tidak mau bernafas lagi? Tolong angkat tangan. Pak David main tuduh aja, main fitnah aja.
Dipikirnya saya ini kok sudah tidak mau bernafas lagi, atau saya ini kok orang yang malas memuji menyembah Tuhan. Saudara, kita masih ingin hidup bahkan sampai seterusnya. Kita masih ingin menikmati hidup ini. Karena itu buat orang yang bernafas, segala yang bernafas, pujilah Tuhan. Puji dan sembahlah Tuhan. Sehingga Roh Kudus terus dicurahkan memenuhi kehidupan saudara dan saya. Tunduk dan taat untuk melakukan firman Tuhan. Kita tahu firman Tuhanlah tuntunan. Firman Tuhanlah yang menginsafkan melalui Roh Kudus. Roh Allah yang menginsafkan. Dan ada dalam firman Tuhan. Firman Tuhan kebenaran. Di luar firman Tuhan ketidakbenaran. Karena firman Tuhan berkata, kuduskanlah kami dengan firman-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran. Tunduk dan taatlah kepada firman Allah. Untuk melakukan firman Tuhan setiap hari. Kemudian setia bersekutu dan beribadah kepada Allah setiap hari. Bersekutu beribadah kepada Allah setiap hari. Ada waktu khusus untuk saat teduh. Ada waktu khusus untuk merenungkan firman Tuhan setiap hari. Dan kemudian kalau bisa ajak keluarga. Sehingga semakin kuatlah keluarga kita di dalam Tuhan Yesus. Keluarga kita memuji menyembah Tuhan Yesus. Keluarga kita jadi keluarga yang takut akan Tuhan. Karena kita setia bersekutu dan beribadah kepada Allah setiap hari. Kemudian yang keenam, meminta kuasa Roh Kudus setiap hari. Mintalah kuasa Roh Kudus setiap hari. Karena kuasa Roh Kudus sungguh luar biasa. Kuasa Roh Kudus yang akan membawa dampak yang begitu dahsyat. Sehingga ketika saudara bersaksi, dimanapun saudara berada, apapun yang saudara, walaupun dan apapun yang saudara hadapi, dimanapun dan kapanpun, karena kuasa Roh Kudus yang memimpin kehidupan saudara, ada dampak yang begitu dahsyat. Orang yang tadinya menganggap saudara atau merendahkan saudara, akhirnya mereka sadar orang yang percaya kepada Tuhan memang bukan orang sembarangan. Karena orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, akhirnya mereka mau menyerahkan hidup sepenuhnya hanya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Mintalah kuasa Roh Kudus setiap hari. Kemudian semakin giat bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ceritakan kalau perbuatan Allah begitu dahsyat buat saudara. Ceritakan kalau mujizat saudara sudah hadapi, saudara sudah alami. Pertolongan Tuhan saudara sudah alami. Berkat Tuhan begitu dahsyat, ceritakanlah. Mari semakin giat bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Itu yang harus saudara dan saya lakukan dan perhatikan. Di hari pencurahan Roh Kudus ini, di hari Pentakosta, akhirnya kita menjadi orang-orang yang semakin, yang pertama, merendahkan diri di hadapan Allah. Kita berkata hidup ini memang hanya karena anugerah Tuhan. Hidup ini hanya karena kesempatan yang Tuhan beri. Rendahkanlah diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat. Sehingga saudara semakin dipakai Tuhan. Saudara diurapi oleh Roh Kudus. Saudara dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Rendahkanlah diri kita di hadapan Allah. Yang kedua, dekat bahkan melekat hanya kepada Allah. Dekat bahkan melekat. Semakin bergantung. Semakin sadar bahwa kalau bukan karena Tuhan, kita ini gak ada apa-apanya pokoknya kalau bukan karena Tuhan. Kita ini bukan siapa-siapa kalau bukan karena Tuhan yang sudah menebus kehidupan kita. Yang sudah memberikan berkat yang luar biasa. Yang memberikan rohnya, Tuhan yang memberikan rohnya kepada saudara dan saya. Sehingga kita dekat dan bahkan melekat hanya kepada Allah. Dekat bahkan hanya melekat kepada Allah. Yang ketiga, menyala-nyala untuk melayani Tuhan Yesus. Makin bersemangat, makin bergelora, makin bernyala-nyala, menyala-nyala untuk melayani Tuhan Yesus. Karena Roh Kudus yang dicurahkan. Karena Roh Kudus yang memenuhi kehidupan saudara dan saya. Karena Roh Kudus yang menguasai kehidupan kita. Kita makin menyala-nyala untuk melayani Tuhan Yesus. Pada penutup saya catat seperti ini. Kita benar-benar memerlukan Roh Kudus. Kita harus merelakan seluruh hidup kita untuk dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus setiap hari.
kita harus memerlukan atau merelakan seluruh hidup ini untuk dipimpin dan kemudian dikuasai, dipenuhi oleh Roh Kudus. Setiap hari kita benar-benar memerlukan Roh Kudus untuk menyatakan nama Tuhan Yesus di dalam seluruh kehidupan kita. Kepada siapapun juga, kapanpun dan dimanapun kita berada, kita perlu Roh Kudus. Kita minta Roh Kudus senantiasa untuk menguasai kehidupan kita, sehingga kita menyatakan nama Tuhan Yesus kepada siapapun juga, kapanpun dan dimanapun kita berada. Terpuji-pujilah nama Yesus Kristus Tuhan Allah kita sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita telah dengarkan firman Tuhan. Roh Kudus dicurahkan kepada saudara dan saya. Roh Kudus, Roh Allah yang dicurahkan kepada saudara dan saya. Kuasa Roh Kudus memampukan saudara dan saya untuk bersaksi dimanapun dan kapanpun dan kepada siapapun juga yang kita jumpai. Ada keinginan, ada kehausan, ada semangat untuk bersaksi akan kebaikan Tuhan, akan mujizat yang Tuhan Yesus sudah nyatakan, akan pertolongan Allah yang luar biasa di dalam hidup ini. Karena itu mari buka hati untuk dikuasai oleh kuasa Roh Kudus. Mari buka hati untuk terus dipimpin dan dikuasai, dipenuhi oleh Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Amin. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkanku, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Katakan mengalirlah kuasa Roh Kudus. Amin. Di tempat ini mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkanku. Mari dengan kehausan, dengan antusias kita angkat kedua tangan kita dan katakan mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalir, mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkanku, pulihkanku. Sekali lagi katakan mengalir, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Tuhan, kami bersyukur, kami bersukacita karena Roh Kuduslah yang memenuhi kehidupan kami. Roh Kudus yang tercurah, Roh Kudus yang menguasai hidup kami. Haleluya. Pulihkanku, haleluya. Pulihkanku, pulihkanku, pulihkanku. Haleluya, haleluya. Roh Kuduslah yang memenuhi kehidupan kami. Roh Kuduslah yang memimpin kami. Roh Kuduslah yang memberikan kuasa kepada setiap kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Amin. Ku buka hati menyembah
kami pasti semakin berbeda. Hidup kami hidup yang berkualitas. Kualitas rohani kami terlihat. Karena Roh Kuduslah yang tercurah atas kehidupan kami. Karena Roh Kuduslah yang memimpin kami. Karena Roh Kuduslah yang menguasai hidup kami. Kami jadi orang yang makin rendah hati. Kami jadi orang yang makin setia. Kami jadi orang yang makin takut akan Tuhan. Kami jadi orang-orang yang semakin sungguh-sungguh di hadapan Tuhan Yesus. Kami jadi orang-orang yang penuh dengan semangat dan roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan Yesus. Kami jadi orang-orang yang semakin berkata bahwa Tuhan Yesuslah yang terutama dalam hidup ini. Bahwa Tuhan Yesuslah yang teristimewa di dalam kehidupan kami. Kami jadi orang-orang yang makin tunduk di hadapan-Mu Tuhan. Yang makin rindu untuk Tuhan memakai kehidupan kami. Untuk Tuhan terus mengurapi kami dengan roh-Mu ya Tuhan. Sehingga melalui kehidupan kami, hanya Tuhan Yesus yang semakin dimuliakan. Melalui kehidupan kami Tuhan Yesus yang semakin disenangkan. Melalui kehidupan kami Tuhan Yesus yang semakin diagungkan. Melalui kehidupan kami Tuhan Yesus yang semakin disenangkan. Tuhan Yesus paling layak menerima pujian, menerima hormat dan kemuliaan, keagungan sampai selama-lamanya. Inilah seluruh kehidupan kami Tuhan. Penuhi kami terus dengan roh-Mu. Kuasai kami dengan roh-Mu. Sehingga hidup kami hidup yang penuh dengan kuasa Roh Kudus. Hidup yang memuliakan Tuhan Yesus senantiasa. Hidup yang semakin mengasihi Tuhan Yesus. Hidup yang semakin menggenapi setiap rencana Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami percaya bangsa dan negara kami Tuhan kasihi. Bangsa dan negara kami Indonesia ada dalam genggaman tangan Tuhan. Tangannya Tuhan yang menggenggam bangsa dan negara kami. Bangsa dan negara kami Tuhan pastinya mengalami lawatan Tuhan. Mengalami jamahan Tuhan. Bangsa dan negara kami yang kami kasihi ini. Indonesia. Para pemerintah. Para pemimpin bangsa kami. Pemerintah bangsa kami. Presiden. Wakil presiden. Seluruh menteri, pejabat yang ada di kota ini di daerah. Semua wakil rakyat. Semua TNI dan Polri Tuhan. Sampai ke desa-desa, sampai ke dusun-dusun, sampai ke kampung-kampung. Tuhan kami percaya bangsa dan negara ini ada dalam rencana-Mu ya Tuhan. Ada dalam kasih sayang-Mu ya Tuhan. Tuhan yang memberkati bangsa dan negara kami. Tuhan yang menjadikan bangsa dan negara kami jadi berkat bagi bangsa lainnya. Dan para pemimpin bangsa kami, pemerintah bangsa kami, Tuhan berikan roh takut akan Tuhan. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kemampuan, sehingga dapat melakukan setiap apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Dan Tuhan Yesus yang semakin dimuliakan. Anak-anak Tuhan yang ada dalam pemerintahan, yang menempati posisi yang strategis, biar Tuhan yang memampukan. Sehingga terus menjadi saksi Tuhan, menjadi garam dan terang dunia. Membawa dampak bagi seluruh bangsa dan negara kami. Bahkan bagi dunia ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi orang percaya, sesungguhnya tidak ada yang mustahil. Kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan. Buat hamba-hamba Tuhan. Tuhan yang terus urapi dan pakai hamba-hamba-Mu. Dalam melayani melalui pelayanan online. Melalui YouTube, melalui Instagram, Facebook, dan media sosial lainnya. Tuhan yang tolong dan Tuhan yang urapi hamba-hamba-Mu. Dengan urapan Roh Kudus. Dengan hikmat dari Roh Kudus. Sehingga saat melayani Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesuslah yang semakin dimuliakan. Tuhan Yesuslah yang semakin ditinggikan. Dan semakin banyak jiwa yang dibawa, dipersembahkan hanya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berkatilah gereja-gereja-Mu ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan, para misionaris, para penginjil Tuhan terus berapi dan pakai. Terima kasih Tuhan, dan apapun yang diperlukan oleh gerejamu di tempat ini, Engkaulah yang sudah menyediakannya. Terima kasih untuk kesempatan yang indah, waktu yang berharga yang Tuhan sudah berikan, sehingga kami dapat memperingati dan merayakan Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Dan kami makin bersemangat, makin menyala-nyala untuk melayani Tuhan Yesus dan mengabdi sepenuhnya hanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Dan siapapun yang menyaksikan program rohani ini, program ibadah di hari Pentakosta ini, ibadah di hari Pentakosta dari GBI Glow Fellowship Center Depok, siapapun yang menyaksikannya, yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan yang baru, yang susah Tuhan berikan penghiburan, yang mengalami jalan buntu Tuhan beri jalan keluar, yang mengalami kesesakan Tuhan berikan kelegaan, pergumulan, persoalan, tantangan apapun juga Tuhan, kami percaya pertolongan kami datangnya dari Allah yang menjadikan langit dan bumi. Mujizat terjadi, mujizat terjadi. Terima mujizat, terima mujizat, sebab bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Terima kasih ya Tuhan, urapi dan pakai hamba-hambamu yang melayani dalam ibadah hari ini. Tuhan yang gantikan jerih lelah hamba-hambamu dengan upah yang besar di sorga. Ikat kami terus Tuhan, satukan kami, ikat kami dengan kasih-Mu, sehingga kami terus saling menopang, saling menguatkan. Tuhan Yesus hebat, Tuhan Yesus luar biasa. Mari kita naikkan pujian, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Glory bagimu ya Tuhan. Saudara-saudara, hamba-hamba Tuhan, mari kita ucapkan kata-kata profetik ini. Depok penuh dengan kemuliaan Tuhan. Depok pasti menjadi berkat bagi Indonesia, bahkan bagi seluruh dunia ini. Haleluya Tuhan Yesus. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Dua orang berdoa memohon sepakat, Tuhan mengabulkan doa kami dari sorga. Haleluya. Dengan Tuhan Yesus kami cakap lakukan segala perkara. Bahkan dengan Tuhan Yesus kami lakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa, hanya bagi hormat kemuliaan nama Yesus Kristus Tuhan Allah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudara, arahkan pandanganmu terus kepada Tuhan. Haleluya. Jadilah jemaat Tuhan yang penuh sukacita. Hiduplah dalam kasih dan kebenaran jika engkau siap. Katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang tidak saling menghakimi dan tidak saling menjelekkan orang lain jika engkau siap. Katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang diberkati, serta mengerti kuasa dan otoritas yang ada di dalam dirimu. Jika engkau siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang dengan senang hati dan rela menyerahkan hidupnya hanya untuk melayani Tuhan Yesus. Jika engkau siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang senang berkorban, yang rela berkorban untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Jika engkau siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang memiliki hati yang bersih untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan. Jika engkau siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang selalu memiliki kerinduan
untuk membawa damai dimanapun Tuhan menempatkanmu. Jika engkau siap, katakan amin. Arahkan pandanganmu terus kepada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Kita percaya Dia Allah yang telah berkata dan melaksanakan firman-Nya. Dia Allah yang telah berjanji dan menggenapi setiap janji, rencana dan kehendak-Nya yang sempurna. Terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah yang menyertaimu. Tuhan juga yang melindungimu. Tuhanlah yang menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhanlah yang menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Kasih agung dari Allah Bapa, rahmat, anugerah, keselamatan dari Yesus Kristus Allah kita yang luar biasa. Kekuatan, bimbingan, tuntunan, hikmat dan pengurapan yang baru dari Roh Kudus menyertai kehidupanmu, menyertai seluruh kehidupan keluargamu. Mulai hari ini, bahkan sampai Yesus Kristus Tuhan datang untuk menjemput kita dan membawa kita masuk dalam kerajaan yang kekal. Dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sudah berdoa. Kita bersyukur, kita menerima berkat Tuhan. Dan kita bangga punya Allah yang hebat. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Katakan dan memperluas dan memperluas daerahku, daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Amin. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Haleluya. Tuhan Yesus mengasihi, Tuhan Yesus memberkati dengan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa berlimpah-limpah.